ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyyatukum tahiyyatul Islam tahiyyatul ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon surga. Alhamdulillah di malam hari ini kita memasuki malam 20. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kekuatan dan kemauan untuk memaksimalkan lagi ibadah yang tinggal beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan ini. Hadirin ikhwatul iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melalui beberapa pendekatan. Sholat, zakat, saum, haji, rukun Islam. Ada pendekatan bahasa, ada pendekatan fikih, ada pendekatan tauhid, ada pendekatan hikmah, dan ada pendekatan sosial, dan bahkan ada pendekatan ekonomi dalam beribadah itu. Tapi nggak mungkin semuanya dibahas. Kita satu saja. Ibadah pendekatan bahasa. Kewajiban kita untuk beribadah sholat, zakat, saum, haji itu redaksi dalam Al-Quran berbeda-beda. Kalau perintah sholat pakai bahasa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau perintah saum, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan bagimu saum. Haji, wa atimul hajjah wal umrah, sempurnakanlah
manasik haji dan umroh. Untuk zakat, infak, pakai bahasa wa'atuz zakah, keluarkanlah zakat. Untuk nikah, pankihu. Nah, ini menarik nanti, ya. Pakai fa. Tidak ada kata wujibah. Wujibah sholat tidak ada dalam Al-Quran. Di hadis juga tidak ada. Telah diwajibkan kepada kalian sholat, tidak ada. Wujibah zakat, tidak. Wujibah haji, tidak ada. Tapi redaksinya beda-beda. Nah, terus dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, naik haji itu wajib, saum itu wajib? Padahal tidak ada satu kata pun kata wujibah, diwajibkan. Ini perlu pembahasan panjang lebar, ya, para ahli fikih, pakai ilmu balaghah, pakai ilmu nahwu, sorof, dan usul fikih, sehingga bisa menyimpulkan bahwa sholat itu wajib. Hadirin ikhwat iman, kata sholat perintahnya adalah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini asal kata dari koma, yaqimu. Koma itu berdiri, ya, berdiri. Aqimus sholat, dirikan sholat. Kalau dirikan itu berarti harus ada bantuan, harus ada dipaksa, ya. Dan namanya berdiri, ibu-ibu punya anak kecil, melahirkan ibu ya. Ibu anak brojol bisa langsung jalan tidak? Tidak. Ya kan? Tengkurap dulu, merangkak, ya kan? Terus apa-apain kan ya, baru jalan tertatih-tatih. Itu perlu beberapa tahun baru bisa berdiri dengan ajeng. Nah, itu pun sholat. Sholat itu tidak mungkin ujuk-ujuk bisa khusyuk. Siapa di sini yang mengaku sholatnya khusyuk? Tidak bisa. Maka harus perlu latihan dan pelatihan, dan harus dipaksakan sholat itu. Dan harus ada dorongan dari yang lain. Nah, itu aqim sholat. Saum, kutiba, dari asal kata kataba yang tubuh, menulis, kitab, kutiba, majhul, dicatat, ditetapkan. Jadi saum itu adalah satu ketetapan yang telah Allah tetapkan adanya di bulan suci Ramadan. Tidak bisa diganti, tidak bisa diganggu gugat kewajiban saum itu. Hanya mutlak adanya di bulan suci Ramadan. Begitu. Kemudian haji. Wa atimul hajjah. Bahasanya wa atimul hajjah. Sempurnakanlah manasik haji dan umroh itu. Mengapa harus disempurnakan? Karena kewajiban haji itu cuma sekali. Walaupun kehajinya berkali-kali, tapi yang wajib itu adalah sekali. Maka ketika saya mau berangkat haji, diwanti-wanti sama uak saya, kalau berangkat haji diusahakan cari tepel, cari pembimbing, cari bimbingan yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan tuntunan Rasul, yang sesuai dengan contoh Rasul. Mengapa? Karena cuma sekali kewajibannya. Kalaupun mampu tiap tahun, tidak wajib lagi. Cuma sekali. Makanya yang mau haji harus benar-benar mengikuti sunnah sesuai dengan tuntunan Rasul. Bahasanya atimul hajjah. Sempurnakan manasik haji itu sesuai dengan aturan dan contoh Rasul. Ini pendekatan bahasa. Yang menarik, zakat. Zakat itu pakai bahasa wa'atuz zakah. Keluarkanlah zakat. Keluarkan.
Padahal asal kata atau itu adalah dari ata yatu, artinya datang. Artinya datang ata itu, tapi diartikan dengan keluarkanlah. Ini bermakna mengeluarkan akan mendatangkan. Ini zakat. Bapak suka lihat orang tukang sol yang mikul, ya mikul di ini apa lancetan kalau Sunda tiap hari nempel di pundak. Lihat pundaknya, dekok ke bawah apa naik ke atas? Nah, naik ke atas. Itu hatus, wa'atu. Ditekan tapi malahan naik. Itu kan ya. Siapa yang suka jogging jalan kaki tanpa sendal? Nah, ini kaki kita dipakai jalan terus, makin tipis sama makin tebal? Makin tebal. Hatus. Itu namanya atau. Ya. Saya dapat ilmu dari tukang gali sumur. Gali sumur, sudah gali, disimpan, tidak ditarik. Ternyata airnya jelek, tidak keluar. Sumur itu, biar airnya itu bagus, ya harus ditarik terus, dikeluarkan terus. Biar pori-porinya itu makin terangsang, makin keluar terus. Semakin banyak air ditarik, maka pori-porinya semakin terangsang. Itulah al-zakat. Paham Pak ya? Semakin ditarik, semakin dikeluarkan, maka pori-pori untuk datang air itu semakin banyak. Begitu. Kalau ibu, bapak yang petani, di sini nggak ada yang petani. Ada ya. Kalau mau menghasilkan, mau bikin jagung, mau menghasilkan jagung. Nah, jagung itu harus dibuang dulu atau harus dimasak? Harus dibuang dulu. Ya, satu biji nanti menghasilkan satu bonggol, ya kan? Nah, nanti dibuang dulu ke sawah. Habis dibuang nanti menghasilkan padi. Itulah atau ya, membuang tapi mendatangkan. Wa'atun zakat. Keluarkan zakat. Niscaya pori-pori sumber keuangan itu akan semakin terangsang, akan datang semakin banyak. Semakin dikeluarkan, semakin banyak datangnya. Ini pendekatan bahasa. Hadirin di waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat bahasa Al-Quran itu. Kadang kita tidak paham mengapa Al-Quran bisa bicara begitu. Yang lebih menarik ada bab nikah. Bab nikah itu bahasanya pakai pankihu matobalakum. Ya, udah jangan dulu. Pakai fa. Fa itu segera. Segerakanlah. Ya. Maka bapak kalau mau nikah harus bersegera. Jangan ditunda. Gitu. Karena kalau ditunda ini akan membawa malapetaka. Akan melakukan kemaksiatan yang madorot. Pankihu, kalau mau nambah begitu. Ya kan? Kalau mau nikah lagi. Pakai fa. Nah, makanya di bulan Ramadan juga Allah pakai bahasa fal'ana khawfa. Nah, maka sekarang hari ini disegerakan oleh Allah, ya, halal di malam hari buat kalian bersenggama dengan istri-istri kalian. Pakai fa. Nah, tidak pakai wa, tidak al-ana, tidak, tapi pakai fa. Hadirin di waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah kita pakai pendekatan bahasa, pakai pendekatan fikih, pakai pendekatan tauhid, pakai pendekatan sosial, hikmah dan ekonomi. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Mungkin sekarang itu saja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.